Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 1E akan sedikit memaparkan tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan dan bimbingan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang, yaitu Jamila Agustin Umu Solih dengan NIM 2007544, Fisna Leviana RA dengan NIM 2007930, Ula Waliyah Kulthum dengan NIM 2008247, Devi Asriani dengan NIM 2006730, Amalia Rizky Wandani dengan NIM 2008273, Wulan Nur Afifah dengan NIM 2008331, Ratna Tiara Sari dengan NIM 2008638, Nida Hanifah dengan NIM 2008653, Sabian Nur Aprilia dengan NIM 2009018, dan Siti Adawiyah dengan NIM 2009045. Hal-hal yang akan kita bahas kali ini terdiri dari 10 poin, yaitu pengertian multiple intelligence, teori Sternberg-Tiarchik dan kunci dari teori multiple intelligence, jenis-jenis kecerdasan, kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, kecerdasan visual dan musikal, kecerdasan kinestetik atau tubuh, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan alamiah. Berikutnya, pembahasan akan mulai dibahas oleh anggota kelompok 1. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Tiara Sari dengan NIM 2008638. Saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence. Sebelumnya, kita bahas dulu tentang intelligence atau kecerdasan. Apa itu intelligence atau kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan beradaptasi serta belajar dari pengalaman serta mencangkup karakteristik seperti kreativitas dan keterampilan interpersonal dan intrapersonal. Multiple intelligence sendiri yaitu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif, yakni sensori motor, praoperasional, operasional, dan operasional. Selanjutnya, saya Amalia Rizky Wandani dengan NIM 2008273 akan menjelaskan mengenai teori kecerdasan triarki menurut Sternberg. Menurut Sternberg, kecerdasan seseorang itu terbagi menjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, kecerdasan analitis, kecerdasan kreatif, dan kecerdasan praktis. Kecerdasan analitis merupakan kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan membedakan. Contohnya ada seorang siswa yang mendapatkan nilai tinggi dalam tes kecerdasan dan merupakan pemikir analitik yang hebat. Kecerdasan analitis siswa ini mendekati apa yang secara umum disebut kecerdasan dan apa yang umumnya dinilai dengan tes kecerdasan. Yang kedua, ada kecerdasan kreatif. Kecerdasan kreatif ini terdiri dari kemampuan untuk membuat, merancang, menemukan, dan berimajinasi. Contohnya ada seorang siswa yang tidak memiliki nilai ujian terbaik, tetapi memiliki pikiran yang berwawasan dan kreatif. Sternberg menyebut jenis pemikiran ini di mana siswa unggul dalam kecerdasan kreatif. Yang terakhir adalah kecerdasan praktis. Kecerdasan praktis adalah kecerdasan yang berfokus pada kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, dan mempraktikkan. Contohnya ada seorang siswa yang memiliki skor tes IQ rendah, tetapi dengan cepat memahami masalah kehidupan nyata. Dia dengan mudah mengambil pengetahuan tentang bagaimana dunia bekerja. Kecerdasan pengalaman dan pengetahuan praktis ini disebut Sternberg sebagai kecerdasan praktis. Perkenalkan, nama saya Devi Asriani dengan NIM 2006730. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kecerdasan. Ada 8 jenis kecerdasan menurut Howard Gardner, di antaranya yang pertama, skill verbal, yaitu sebuah kemampuan untuk berpikir dalam kata-kata dan bahasa untuk mengungkapkan makna, atau kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata dengan sangat baik, contohnya seorang autor dan seorang jurnalis. Lalu yang kedua ada mathematical skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan operasi matematika, atau yang berhubungan dengan penggunaan bilangan dan logika. Jalan pikirannya menggunakan nalar dengan mudah dan bisa menghubungkan pola sebab akibat. Contohnya,
seorang akuntan, dan seorang insinyur. Lalu yang ketiga, ada spatial skill, yaitu kemampuan untuk berpikir secara 3 dimensi, pandai menggambar, kemudian ia bisa mengenal ruang lingkup benda, bentuk, dan digunakan untuk suatu imajinasi yang tinggi, serta bisa dibuat menjadi mahakarya. Contohnya, yaitu seorang pelaut dan seorang arsitek. Yang keempat ada body kinetic skill, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir secara fisik. Contohnya seorang atlet dan seorang penari. Lalu yang kelima ada musical skill atau keterampilan musikal, merupakan kepekaan terhadap nada, melodi, dan ritme. Orang-orang yang dengan kecerdasan ini cenderung mahir dalam mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati musik dan suara. Contohnya seorang komposer dan seorang musisi. Lalu yang keenam ada intrapersonal skill, yaitu kemampuan dalam memahami diri sendiri dan secara efektif mengarahkan kehidupan seseorang. Contohnya seorang psikolog. Lalu yang ketujuh ada interpersonal skill. Ini merupakan kebalikan dari intrapersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Contohnya seorang guru. Lalu yang kedelapan, naturalis skill atau keterampilan naturalis, merupakan kemampuan untuk mengamati pola di alam dan memahami sistem alam dan buatan manusia. Contohnya seorang petani dan seorang ahli botanis. Saya Nida Hanifah dengan NIM 2008653 akan menjelaskan tentang kunci teori multiple intelligence. Menurut teori multiple intelligence, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap orang memiliki kedelapan kecerdasan. Hanya saja, profil tiap orang mungkin berbeda. Ada yang tinggi pada semua jenis kecerdasan, ada pula yang hanya rata-rata dan tinggi pada 2 atau 3 jenis kecerdasan. Yang kedua, orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Kecerdasan dapat distimulasi, dikembangkan sampai batas tertinggi melalui pengayaan, dukungan yang baik, dan pengajaran. Yang ketiga, kecerdasan-kecerdasan umumnya bekerja bersamaan dengan cara yang kompleks. Dalam aktivitas sehari-hari, kecerdasan saling berkaitan dalam satu rangkaian. Misalnya, seperti menendang bola termasuk ke dalam kecerdasan kinestetik. Lalu, orientasi diri di lapangan termasuk ke dalam kecerdasan spasial. Dan mengajukan protes ke wasit termasuk ke dalam kecerdasan linguistik dan interpersonal. Dan yang keempat, ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Seseorang yang cerdas linguistik mungkin tidak pandai menulis, tetapi pandai bercerita dan berbicara secara mentatap muka. Perkenalkan, nama saya Siti Adawiyah dengan NIM 2009045. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi pengajaran berdasarkan kecerdasan siswa. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan strategi pengajaran untuk kecerdasan linguistik. Di antaranya adalah dengan curah gagasan. Curah gagasan adalah teknik mengumpulkan banyak ide dari siswa untuk memecahkan sebuah permasalahan. Curah gagasan adalah strategi ampuh yang memanfaatkan kelebihan dalam dinamika kelompok. Selanjutnya adalah merekam dengan tape recorder. Adalah sebuah bahan pengajaran yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Yang ketiga, dengan menulis jurnal. Pembelajaran tersebut merupakan dasar menulis yang dapat menentukan siswa dalam menentukan lanjut pada kelas berikutnya. Tanpa memiliki kemampuan menulis yang memadai sejak dini, siswa akan mengalami kesulitan belajar pada masa selanjutnya. Selanjutnya ada cara publikasi, strategi di mana siswa dilatih untuk mempublikasikan hasil karya atau agenda tertentu dengan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi pengajaran untuk kecerdasan logis matematis. Di antaranya adalah kalkulasi dan kuantifikasi, proses di mana siswa belajar mengelompokkan, masukkan, dan menghitung angka dalam perihal penjumlahan. Yang kedua, dengan klasifikasi atau kategoris, pengelompokan yang sistematis pada sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu.
Yang ketiga dengan pertanyaan Sokrates adalah prosedur pengajaran lama yang mempunyai sejarah dan prestise panjang pada zaman Yunani awal. Strategi Sokrates diajarkan dengan cara bertanya jawab untuk membimbing dan memperdalam tingkat pemahaman yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, sehingga anak didik mendapatkan pemikirannya sendiri dari hasil konflik kognitif yang terpecahkan. Yang keempat, dengan cara heuristik strategi. Pembelajaran heuristik adalah strategi pembelajaran yang bertolak belakang dengan strategi pembelajaran ekspositoris. Karena dalam strategi ini, peserta didik diberi kesempatan untuk berperan dominan dalam proses pembelajaran. Strategi ini menyiasati agar aspek-aspek komponen pembentuk sistem instruksional mengarah pada pengaktifan peserta didik mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan. Yang terakhir adalah penalaran ilmiah, yakni siswa dilatih berpikir logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan sampai dengan simpulan. Nama saya Ula Waliah Kulthum dengan NIM 2008247. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan visual dan kecerdasan musikal. Seperti yang telah rekan saya sampaikan bahwa kecerdasan visual adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dengan cermat. Visual artinya gambar, hal-hal yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Ciri-ciri anak memiliki kecenderungan kecerdasan visual adalah suka melamun, pandai menggambar, suka melihat film, suka mengerjakan puzzle, atau bahkan membuat coretan-coretan di bukunya. Ada beberapa strategi mengajar yang harus dilakukan agar mengembangkan kecenderungan kecerdasan visual, yaitu dengan visualisasi atau pengungkapan ide-ide dengan penglihatan, seperti fotografi, dekorasi ruang, membuat mind mapping, atau bahkan mengajaknya berkunjung ke museum. Dengan adanya perhatian ini, siswa akan semakin mudah dalam mengembangkan kecerdasan yang ada pada dirinya. Kemampuan melihat sesuatu di dalam kepala mereka mampu membuat mereka pandai memecahkan masalah atau berkreasi. Yang selanjutnya, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengarang, mengamati, mengekspresikan, membedakan, membentuk bentuk-bentuk dan musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Ciri-ciri anak memiliki kecenderungan kecerdasan musik adalah bersenandung tanpa sadar, bersemangat ketika musik dimainkan, menyanyikan lagu yang tidak diajarkan di kelas, memiliki suara yang merdu, atau bahkan peka pada bunyi-bunyian di sekitar. Dikutip dalam Kusniati 2016, ada beberapa strategi mengajar yang harus dilakukan oleh guru dalam membantu mengembangkan kecenderungan kecerdasan musikal. Yang pertama adalah membuat anak tersebut bernyanyi, atau membuatnya menjadi konduktor, menyarankannya mengikuti paduan suara, atau melakukan permainan kuis seperti berpacu dalam melodi. Contohnya, tebak lagu, tebak nada, tebak irama, dan mempelajari sesuatu melalui identifikasi yang menggunakan panca indera. Dengan adanya perhatian dan arahan dari seorang guru, siswa akan semakin mudah dalam mengembangkan kecerdasan yang ada pada dirinya. Dikutip dari Sudrajat 2016, mengembangkan kecerdasan musikal maksudnya, dapat meningkatkan kemampuan kreativitas dirinya maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Agustino Musoli dengan NIM 2007544. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan kinestetik atau fisik. Kecerdasan kinestetik yaitu kemampuan menyelaraskan pikiran dengan badan sehingga apa yang dikatakan oleh pikiran akan tertuang dalam bentuk gerakan-gerakan badan yang indah, kreatif, dan mempunyai makna. Dan definisi ini juga merujuk pada tulisan dari Linda C. Bruce dan di D 2002.
yaitu kecerdasan kinestetik adalah sebuah keselarasan antara pikiran dan tubuh, di mana pikiran dilatih untuk memanfaatkan tubuh sebagaimana mestinya dan tubuh dilatih untuk dapat merespon ekspresi kekuatan dan pikiran. Adapun ciri-ciri kecerdasan kinestetik, yang pertama yaitu menonjol prestasinya di bidang olahraga, yang kedua senang bergerak dan beraktivitas yang melibatkan gerak fisik, yang ketiga senang melakukan pekerjaan lapangan, yang keempat gemar bongkar pasang mainan. Adapun strategi pengajaran kinestetik menurut Sugiono yaitu pertama ada menari. Nah, dengan menari ini anak-anak dapat diasah kecerdasan fisiknya karena kita dapat mengajak anak untuk menari bersama, karena menari menuntut keseimbangan, keselarasan gerak tubuh dan kelunturan otot. Terus yang kedua ada bermain peran atau drama. Nah, melalui kegiatan bermain peran ini, kecerdasan gerakan tubuh anak juga dapat terangsang. Kegiatan ini menuntut bagaimana anak menggunakan tubuhnya menyesuaikan dengan perannya. Bagaimana ia juga harus bisa berekspresi dan menggunakan gerakan-gerakan tangannya. Selain itu juga ada kemampuan sosialisasinya karena ia dituntut dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga ada latihan keterampilan fisik. Nah, di berbagai latihan fisik dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik anak. Tentunya latihan tersebut disesuaikan dengan usia anak. Misalnya ada aktivitas berjalan di papan titian. Aktivitas ini dapat dilakukan oleh anak umur 3-4 tahun. Selain untuk melatih kekuatan ototnya, aktivitas ini juga dapat melatih untuk belajar keseimbangan. Yang keempat ada olahraga. Olahraga ini sebenarnya sering diartikan sebagai mata pelajaran kecerdasan kinestetik ini sering diartikan sebagai mata pelajaran olahraga. Padahal ini tuh kecenderungan kecerdasan olah tubuh atau jasmani gitu, bukan mata pelajaran. Nah, adapun contoh dari strategi pembelajarannya yaitu dalam bidang olahraga seperti berenang, sepak bola, main tenis, bulu tangkis, ataupun senam. Dan seluruh cabang olahraga pada dasarnya merangsang kecerdasan gerakan tubuh dan hampir semuanya juga Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wulan Nur Afifah dengan NIM 2008331 akan mencoba menjelaskan pengertian dari kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Peka pada ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain, dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan, sikap orang lain, dan umumnya dapat memimpin sebuah kelompok. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan individu dalam menjalin relasi dengan orang lain. Individu yang cerdas secara interpersonal memiliki kemampuan untuk mempersepsikan dan menangkap perbedaan-perbedaan mood, tujuan, motivasi, dan perasaan-perasaan orang lain. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan untuk membedakan berbagai tanda interpersonal, kecerdasan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, intens, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Kecerdasan interpersonal juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berlangsung antar dua pribadi, mencirikan proses-proses yang timbul sebagai suatu hasil dari interaksi individu dengan individu lainnya. Kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Baik, perkenalkan, nama saya Sabia Nur Aprilia dengan NIM 2009018. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri dengan memiliki konsep diri yang jelas serta citra diri yang positif. Dari kecerdasan intrapersonal inilah seseorang, sebutlah seorang anak-anak, bisa menjadi unik dan otentik.
Kecerdasan intrapersonal secara luas diartikan sebagai kecerdasan yang dimiliki individu untuk mampu memahami dirinya sendiri. Sedangkan dalam artian sempit ialah kemampuan anak untuk mengenal dan mengidentifikasi emosi juga keinginannya. Selain itu, anak juga mampu memikirkan tindakan yang sebaiknya dilakukan dan memotivasi dirinya sendiri. Anak dengan karakter ini mampu mengintrospeksi dirinya dan memperbaiki kekurangannya. Menurut Armstrong, setiap anak dianugerahi kecerdasan, namun kadarnya yang berbeda-beda. Cerdas diri terdiri dari 5 tahap yang saling berkaitan, yaitu mampu memahami emosi diri, meregulasi emosi, memotivasi diri, memahami orang lain, dan berinteraksi dengan orang lain. Rasa empati yang tinggi serta kepekaan terhadap lingkungannya membuat anak cerdas diri memiliki keinginan besar untuk menolong dan menyayangi sesama, baik itu teman, keluarga, dan masyarakat. Potensi ini dapat diasah jika orang tua mendeteksinya sejak dini, yaitu ketika anak mulai berkomunikasi secara verbal. Bisa dilihat dari tinggi rendahnya kadar kecerdasan ini tergantung pada stimulasi yang diberikan oleh orang tuanya. Ada 3 tipe pola pengasuh anak untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonalnya, yaitu authoritarian, autoritatif, dan permisif. Orang tua yang authoritarian cenderung mendikte apa yang harus dilakukan anaknya dan tidak mau dibantah sama sekali. Orang tua yang autoritatif selalu memberikan pengertian kepada anak tentang alasan dari aturan atau perintah yang diberikan. Cukup terbuka terhadap keinginan anak, walaupun demikian, mereka tetap memberikan batasan-batasan untuk menolong anak mereka tetap berada pada jalur yang benar. Sedangkan, orang tua yang permisif cenderung mengalah pada keinginan anak. Tipe autoritatif lebih cocok karena orang tua perlu bersikap terbuka terhadap perasaan, keinginan, dan pemikiran anak agar aspirasi anak dapat tersalurkan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat lain dari pengembangan kecerdasan intrapersonal sedini mungkin dapat membentuk karakter anak serta menanamkan nilai-nilai positif dalam dirinya, seperti rasa percaya diri, berpikir mandiri dan lateral, rasa empati, memiliki konsep diri yang positif atas dirinya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fisna Leviana Revika Dhani dengan NIM 2007930. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan naturalis atau naturalis intelligence. Secara definisi, menurut Profesor Howard Gardner, pada tahun 1983, kecerdasan naturalis ialah kemampuan untuk mengenali, membedakan, menggolongkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan. Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan naturalis yaitu suka dan akrab pada berbagai hewan peliharaan, sangat menikmati berjalan-jalan di alam terbuka, suka memelihara tanaman dan hewan, berprestasi dalam mata pelajaran IPA, biologi, dan lingkungan hidup. Belajar tentang taksonomi tanaman dan hewan, memiliki minat dalam berkarir di bidang biologi, ekologi, kimia, dan botani. Metode penerapan kecerdasan naturalis, Esther menyatakan bahwa melakukan kunjungan lapangan dapat memberikan banyak pengalaman nyata bagi manusia. Peserta didik dapat melakukan penelitian secara langsung mengenai lingkungan perkebunan, peternakan, pertanian, atau taman-taman nasional. Kunjungan lapangan dapat memberi kegiatan pada anak untuk mengumpulkan daun atau tumbuhan, mencari jejak hewan liar, mengamati proses erosi, dan lain-lain. Terima kasih telah menyimak video ini hingga habis. Mohon maaf bila ada salah kata. Hanya itu yang dapat kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.